Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kita akan lanjutkan ya ringkasan dari ilmu nahwu ini. Setelah kita membahas bahwa yang namanya al-i'rab itu terbagi kepada 4 ya. Ada rafa, ada nasab, ada jar, bahkan ada jazm. Kemudian kata yang dihukumi al-i'rab atau yang kita sebut dengan perubahan tersebut, kata yang dapat berubah disebut dengan al-mu'rab. Maka yang dihukumi rafa, nasab, jar, jazm secara hukum asal ialah untuk kata yang mu'rab. Maka kita memiliki istilah marfu, mansub, majrur, dan majzum. Ini adalah istilah-istilah yang disematkan bagi kata yang mu'rab yang dihukumi rafa, nasab, jar, atau jazm. Dan kita kemarin sudah bahas juga bahwa kata yang mu'rab itu ada 2, yaitu al-ism, yang kedua adalah al-mudhari' ya. Dan al-mudhari kita sudah bahas, mudhari yang mu'rab itu alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tanda rofaknya dengan dhammah, nasabnya fathah, jazmnya dengan sukun. Begitu pula yang kedua yaitu al-af'al al-khamsah, di mana tanda rofaknya dengan thubutun nun, nasab dan jazmnya dengan menghapus nun. Sekarang kita masuk kepada isim. Di sini kita akan membahas isim yang mu'rab yang mungkin dihukumi rafa, misal karena dia sebagai mubtada'kah, khobarkah, fa'ilkah, naib fa'ilkah, dan seterusnya. Kemudian isim-isim yang mu'rab yang mungkin dihukumi nasab, apakah dia sebagai maf'ulun bihka, maf'ulun fihka, apakah dia dharab, mustatsna, munada, dan seterusnya. Begitu pula isim-isim yang mungkin kita hukumi dengan hukum jar, apakah dia mudhaf ilaih, kemudian apakah dia isim majrur, apakah dia tabi lil majrur, dan seterusnya. Maka isim-isim yang mungkin menempati hukum rafa, nasab, jar, dan jazm, yang pertama ada yang namanya al-ismu al-mufrad. Isim mufrad ialah ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i al-khamsah. Ini dia isim mufrad yang bukan musanna. Musanna itu yang menunjukkan 2. Wala majmu'an itu yang menunjukkan lebih dari 2. Wala mulhaqan bihima, dan bukan pula mulhaq bihima, mulhaq bil musanna atau mulhaq bil jama'. Jadi ada beberapa kata yang dihukumi musanna atau dihukumi jama', tetapi dia itu bukan musanna dan jama', disebut dengan mulhaq ya. Ada yang disebut dengan mulhaq bil musanna, ada juga mulhaq bil jam mudzakkar salim gitu ya maksudnya. Nah, itu tuh adalah beberapa kata yang dihukumi musanna dan dihukumi jama'. Di sini jama' mudzakkar salim yang dimaksud, tetapi tidak memenuhi syarat, maka disebut mulhaq. Mulhaq itu diikut sertakan. Dan bukan pula merupakan isim-isim yang 5. Kenapa isim-isim yang 5 ini al-asmaul khamsah memiliki hukum tertentu? Intinya apa Ustaz? Isim mufrad itu tunggal, ya. Baik, 6. Ketika isim mufrad rafa, tandanya dengan ad-dhammah. Ketika dalam keadaan nasab, tandanya adalah al-fathah. Dalam keadaan jar, tandanya adalah al-kasrah. Taib. Maka harokatnya sama saja, apakah harokah zahirah atau muqaddarah litta'adzur, lithiqal, atau liharakatil munasabah. Contohnya ja'a Zaidun dengan harokah zahirah. Kemudian ja'at Laila dengan dhammah muqaddarah li ta'adzur ya. Atau ja'al qadi li thiqal, ja'a gulami. Jadi tidak ada bedanya baik dengan harakah zahirah atau muqaddarah sekalipun. Itu dia al-ismu al-mufrad. Yang kedua ialah al-muthanna. Yang tadi musanna itu yang menunjukkan 2. Madalla
ala ithnaini ithnaini au ithnataini biziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa atfi mithlihi alaihi. Kemudian musanna itu yang menunjukkan itsnain, dua laki-laki, awisnatain, dua perempuan, biziyadatin fi akhirih, dengan penambahan di akhirnya, menambahkan alif nun atau ya dan nun. Alif nun dalam keadaan rofa, penambahan ya nun dalam keadaan nasab dan jar. Salihun litajrid, salih itu cocok atau bisa, litajrid, tajrid di sini maksudnya dikosongkan. Jadi kosongkan dari apa? An hadhihi ziyadah, an hadhihi az-ziyadah. Bisa dikosongkan dari tambahan ini. Jadi maksudnya bagaimana ketika ana bilang, misal ya, ja'a at-talibani. Di sini at-talibani musanna menunjukkan kepada dua orang mahasiswa. Ana bisa hapus alif nunnya atau huruf tambahannya itu, maka menjadi kata at-talib. Ada nggak bentuk at-talib bentuk mufrad? Ada. Maka ini yang disebut dengan shalihun litajrid, bisa dihilangkan tambahannya. Sekarang perhatikan kata berikut, ja'a, misal ithnani minat tullab atau minat talib, minat tullab. Ja'a ithnani. Ithnani ini seperti musanna dan dihukumi musanna. Ya, dengan penambahan alif nun atau ada alif nun di akhirnya dalam keadaan rofa. Ra'aitu itsnaini, itsnaini, dan penambahan ya dan nun ketika nasab dan jar ini sama dengan musanna. Maka dihukumi dengan musanna juga. Tetapi apakah dia musanna? Bukan. Kalau kita hilangkan alif nun atau ya nun tambahan ini menjadi apa? Menjadi isnun. Apakah ada isnun bentuk mufrad dari isnani? Enggak ada. Mufrad dari isnani itu wahid. Maka bentuk seperti ini disebut dengan mulhaq yang tadi kita jelaskan. Jadi mulhaq itu adalah beberapa kata yang dihukumi musanna atau jama yang akan kita bahas, tetapi dia bukan musanna dan jama karena tidak memenuhi syarat. Contohnya adalah kata isnani di sini tidak memenuhi syarat karena tidak cocok dihilangkan dari tambahan alif nun atau ya nun tersebut. Kemudian wa'ad fi mithlihi alaihi, dan solih atau cocok juga diatofkan dengan yang semisalnya. Ustaz, maksudnya bagaimana? Ketika ana bilang ja'a talibun dan wa talibun. Ya, kita bisa bentuk gak perlu seperti itu. Ja'a at-talibani misal. Ja'a at-talibani, telah datang dua orang mahasiswa. Dan ini kita bisa atofkan dengan yang semisalnya. Maksudnya bagaimana? Kita bisa bilang ja'a talibun wa talibun. Jadi dua orang kan ya. Talib dan talib. At-talib dan at-talib. Ini dua orang. Bisa. Tetapi ada kalanya tidak bisa kita atofkan dengan yang semisalnya. Ketika kita bilang ja'a al-abawani. Abawani itu apakah dua ayah atau orang tua, ibu dan ayah? Al-abawani itu Ustaz yang kita maksudkan kedua orang tua. Maka ja'al abawani kalau kita pecah ja'a al-abu wal ummu. Apakah kita atofkan dengan yang semisalnya dua kata yang sama seperti at-talib dan at-talib? Ternyata tidak. Maka kata al-abawani ini bukan musanna. Tetapi dia mulhaq bil musanna, diikut sertakan dihukumi seperti hukum musanna. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan definisi di sini. Nah, coba Ummahat, ana mau tanya apakah jelas, faham
definisi dari yang ana tulis ini, madalla ala tsnaini aw itsnataini biziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa an fi mithlihi alaih. Jelas Ummahat? Insyaallah jelas Ustaz. Jelas ya. Nah, musanna ini dalam keadaan rofa tandanya itu dengan al-alif, kemudian nasab tandanya dengan al-ya, dan dalam keadaan jar dia juga dengan al-ya. Jadi contohnya ja'a at-talibani, kemudian ra'aitu at-talibaini, nazartu ila at-talibaini. Naam, seperti itu. Itu al-mutsanna. Kemudian yang ketiga, jam'ul mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar as-salim. Pertama, kita ingin bahas maksud dari jamak mudzakkar salim. Dari penamaan dulu. Yang pertama jamak. Jamak ini menunjukkan lebih dari dua. Al-mudzakkar berarti untuk laki-laki. As-salim yang selamat dari perubahan. Dari perubahan. Taib. Ustaz, maksud dari selamat perubahan itu bagaimana? Cara memperhatikan apakah dia as-salim atau tidak, perhatikan harokat dan urutan huruf. Taib. Perhatikan harokat dan urutan huruf. Ketika ana bilang muslimun, muslim. Kemudian ana kita tahu jamannya adalah muslimun. Sekarang perhatikan pertama harokat mim dhammah dan urutannya mim dhammah, kemudian sin sukun, kemudian lam kasrah, kemudian mim. Mim dhammah, sin sukun, lam kasrah, kemudian mim. Ini harokat dan urutannya sama, maka disebut dengan as-salim. Nanti ada kalanya bentuk jama' yang tidak salim yang disebut dengan jam'ut taksir yang akan kita bahas nanti. Apa itu jam'u al-mudzakkar as-salim? Ialah madalla ala aktsar min itsnaini, yang menunjukkan lebih dari laki-laki, biziyadatin fi akhiri, dengan penambahan huruf di akhirnya, salihun litajrid, sama dia cocok dan bisa atau sah dikosongkan dari tambahan tersebut, wa'at fi mithlihi alaihi, dan bisa diatofkan dengan yang semisalnya. Taib. Sekarang perhatikan, madalla ala aktsar min itsnaini, yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki. Mudah. Biziyadatin fi akhirih, dengan penambahan di akhirnya. Penambahannya itu adalah waw nun dan ya nun. Waw nun di sini dalam keadaan rofa, ya dan nun di sini dalam keadaan nasab atau jar. Taib. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ketika kita bilang muslimuna atau muslimina. Muslimuna. Di mana bentuk dari muslimun. Taib. Di sini kata muslimun ketika kita inginkan lebih dari dua laki-laki, tentu berubah menjadi muslimun dan muslimina dengan menambahkan waw nun dalam keadaan rofa dan menambahkan ya nun dalam keadaan nasab dan jar. Perbedaan dari jamak mudzakkar salim dan mutsanna. Kalau mutsanna itu tolibaini sebelum ya fathah, setelah ya kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim itu kebalikannya, sebelum ya kasrah, sesudah ya fathah. Muslimaini, muslimina jamaknya. Baik. Itu perbedaannya meskipun penambahannya sama ya dan nun ya. Baik. Selanjutnya, salihun litajrid, dia itu cocok atau bisa kita kosongkan tambahan tersebut. Tajrid itu kita kosongkan tambahannya ya. Kosongkan tambahannya. Ketika kita bilang muslimu, jangan muslimun misal. 6.
Al-alimuna, al-alimuna. Ini bisa kita hapus waw nun, na'am, menjadi kata al-alim. Bisa nggak? Bisa. Mufradnya adalah al-alim dan itu betul. Taib. Ada kata yang diakhiri waw dan nun, tetapi ketika kita hapus waw nunnya tidak menjadi bentuk mufrad seperti kata ishruna. Kata ishruna ini dihukumi seperti jamak mudzakkar salim, ishruna dan ishrina dalam keadaan nasab dan jar. Dan ini disebut dengan mulhaq bil jamak mudzakkar as-salim. Kenapa? Karena dia dihukumi jamak mudzakkar salim tetapi tidak memenuhi syaratnya. Apa? Di sini tidak sholih, tidak bisa dikosongkan dari tambahan tersebut. Kita tidak bisa hapus waw nun atau ya nun. Seperti halnya alimun dihapus waw nun menjadi bentuk mufrad yaitu alim. Ishrun itu 20. Apakah bentuk mufradnya menjadi ishrun? Yang artinya satu? Bukan juga. Maka dia itu disebut dengan mulhaq bil jam' mudzakkar salim. Begitu pula kemudian wa'ad fi mithlihi alaihi, dan diatofkan dengan yang semisalnya. Ketika Anda bilang muslimuna atau muslimina, misal ja'a al muslimuna, Anda bisa atofkan dengan yang semisalnya ja'al muslimu wal muslimu wal muslimu. Itu salihun li'at fi mithlihi alaihi. Bisa diatofkan dengan yang semisalnya. Contoh yang tidak bisa diatofkan dengan yang semisalnya apa? Contoh. Sebetulnya, naam, nama-nama Allah Asmaul Husna itu tidak bisa di dalam bentuk jamak. Ya. Ad'ur Rahmana war Rahmana enggak bisa. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya. Naam. Itu jamak mudzakkar salim. Definisinya sudah. Oh, naam. Hukumnya dalam keadaan rofa tandanya itu dengan al-waw, dalam keadaan nasab dan jar keduanya tandanya dengan al-ya. Maka contohnya jaa al-muslimuna, ra'aitu al-muslimina, nazartu ilal muslimina. Nah, jama, kemudian jama muannas as-salim. Jam'ul yang keempat, jam'ul muannas as-salim. Jama muannas as-salim. Jama muannas as-salim ini adalah penamaan yang masyhur. Meskipun penamaan ini bukan yang paling tepat. Kenapa yang pertama? Kalau kita lihat definisi dari jama muannas as-salim, sebetulnya Anda akan jelaskan dulu ini dulu. Apa? Penamaannya saja dulu. Contoh jama muannas as-salim seperti Anda bilang muslimatun, jamaknya muslimatun. Ustaz, dari sini kita fahami muslimatun, muslimatun dengan penambahan alif dan ta. Maka jam'ul muannas as-salim adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Oh, nah. Jangan yang itu. Ini saja definisi yang ini. Madalla ala akthar min ithnaini au ithnataini biziyadatin. Biar lebih jelas definisinya yang ini. Biziyadatin fi akhirih. Lebih jelas. Biziyadati alifin wa ta'in
fi akhirih. Nah, Ustaz, ada yang aneh. Jamak muannas as-salim itu yang menunjukkan lebih dari dua. Itsnain itu Ustaz dua laki-laki. Aw itsnatain itu dua perempuan. Masa jamak muannas, kan jelas muannas itu untuk perempuan. Kok ini ada aktsar min itsnaini? Biziyadati alifin wa ta'in fi akhiri, dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Dua laki-laki. Perhatikan ketika Ana bilang mator, jamaknya matorat. I'lan, i'lanat. Kalau kita perhatikan matorat, i'lanat, ini adalah jamak muannas as-salim yang dimana mufradnya itu dari kata asalnya mator dan i'lan. Dan kita tahu mator, i'lan, insya, insya'at itu merupakan bentuk mufrad dari muzakkar. Jadi kita bilang jam'ul muannas as-salim ini adalah jamak dari muannas, itu kurang tepat. Jadi penamaan muannas ini kurang tepat. Kenapa? Kita dapati bentuk jamak tersebut diambil dari mufrad yang muzakkar. Maka al-muannas kurang tepat. Ya, karena kita bisa mengambil jamak tersebut dari bentuk laki-laki. Kemudian penamaan as-salim juga kurang tepat. Kita tahu bagaimana kita tahu dia itu as-salim atau tidak, lihat harokat dan urutannya. Ketika Ana bilang tamrotun, jamaknya tamarotun. Ta fathah, mim sukun, ro fathah. Ta fathah, mim fathah. Ini dia perbedaannya. Maka tidak as-salim. Sajdatun, sajadatun. Lihat harokat jimnya. Jim di mufrad sukun, di jamak fathah. Maka tidak as-salim. Kemudian di sini dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Jelas ya. Ketika mator ditambahkan alif ta menjadi matorot. Ustaz, ada yang aneh ketika Ana bilang muslimatun, kalau kita tambahkan alif ta menjadi muslimatatun. Ini bagaimana Ustaz? Jadi di sini dengan menambahkan alif dan ta dan menghapus ta marbutoh, in wujidat, jika ada. Jadi muslimatun ketika kita ingin rubah ke dalam bentuk jamak, hapus dulu ta marbutohnya, baru tambahkan alif ta, maka menjadi muslimatun. Nah, jamak muannas salim tanda rafa'nya dengan ad-dhammah, tanda nasabnya dengan al-fathah. Kok al-fathah? Al-kasrah. Tanda nasabnya dengan al-kasrah, tanda jarnya dengan al-kasrah. Maka contohnya ja'at al-muslimatu, ra'aitul muslimati, nazartu ilal muslimati. Jadi yang aneh dia itu nasab dengan tanda al-kasrah. Itu jamak muannas as-salim. Ustaz, timbul pertanyaan. Kalaulah penamaan jamak itu sudah betul, kemudian muannas itu salah, as-salim itu kurang tepat, sebetulnya penamaan yang cocok itu apa? Al-jam'u bil alifi wa ta'i. Yang dijamak dengan menambahkan alif dan ta. Ini penamaan yang benar, dan jam'ul muannas as-salim ini penamaan yang masyhur. Taib. Setelah dua bentuk jamak yang terakhir, jamak apa? Yang kelima, jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Ustaz, jam'ut taksir itu maksudnya apa? Kebalikan dari as-salim.
Jamak taksir itu kebalikan dari as-salim. Kalau tadi selamat itu ketika dirubah dari bentuk mufrad ke jamak dia itu selamat, ya harokat dan urutannya tidak berubah. Kalau jamak taksir itu tidak selamat. Contohnya atau apa definisinya dulu ya. Madalla ala akthar min ithnaini au ithnataini ma'a taghayyurin fi surati mufradihi, yang menunjukkan kepada lebih dari dua laki-laki, dua perempuan dengan perubahan pada bentuk mufradnya. Ustaz, bagaimana perhatikan? Ketika ana bilang rojulun, maka jamaknya menjadi rijalun. Ini tidak salim. Ro, fathah, jim, dhammah, kemudian lam. Ro, kasroh sudah tidak selamat. Jim, fathah, kemudian ada alif. Antara jim dan lam, ini tidak selamat. Maka jamak taksir yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau perempuan. Syajaratun jamaknya ashjar dalam bentuk jamak taksir. Ashjar. Jadi menunjukkan menunjukkan lebih dari dua laki-laki atau lebih dari dua perempuan. Itu jamak taksir. Kemudian tanda rofaknya dengan al-dhammah, tanda nasabnya dengan al-fathah, tanda jarnya dengan al-kasrah. Jadi ini tidak ada perbedaan seperti isim mufrad sahih. Maka harokatnya pun tidak ada bedanya apakah zahirah atau muqaddarah. Ja'a ar-rijalu, dhammah muqaddar. Kemudian ja'a al-marda, jamak dari marid. Ja'at al-jawari, jariyah. Kalau nggak salah jariyah itu budak perempuan ya. Kemudian ja'a auladi. Ini zahirah. Ini muqaddarah li ta'adzur. Ini li thiqal. Dan ini li harakati al-munasabah. Jadi intinya baik zahirah atau muqaddarah sama saja. Jam'ut taksir. Kemudian yang keenam, al-asma al-khamsah. Isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima itu apa? Isim-isim yang lima itu ialah abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhu malin. Nah, abuka, abu artinya ayahmu, akhuka saudaramu, hamuki ini memakai dhamir anti. Kenapa? Karena kata hamu itu adalah ipar, tetapi saudara suami. Kalau saudara suami pasti iparmu, hai perempuan ya. Hamuki dan fuka ini mulut, zumalin artinya pemilik. Baik. Dari al-asma al-khamsah ini mereka dibedakan, dijadikan bab tertentu, memiliki hukum tertentu. Memiliki hukum tertentu. Kemudian al-asma al-khamsah ini memiliki syarat. Ya, memiliki syarat. Pertama kita sebutkan dulu tanda rofaknya ya. Tanda rofaknya itu dengan al-waw, nasabnya itu dengan al-alif, jarnya itu dengan al-ya.
Seperti ana bilang jaa abuka, ra'aitu abaka, nazartu ila abika. Maka waw ini, alif ini, ya ini menjadi tanda i'rab untuk al-asma al-khamsah. Kemudian di i'rab dengan apa yang tadi kita sebutkan dan masuk kepada hukum al-asma al-khamsah. Ini dia hukumnya ya. Dia memiliki syarat an takuna mufradatan mukabbaratan mudafatan idafatuha li ghairi ya'i al-mutakallim. Syaratnya 1, 2, 3, 4. Taib. Antakuna mufradatan, harus bentuk mufrad. Ya. Kalau jama atau musanna maka bentuknya seperti ini. Ja'a aba'uka, masal aba'ukum. Aba'ukum. Dengan dhamma seperti i'rab jama taksir. Atau ja'a abawani. Ja'a abawani, tanda i'rabnya, tanda rafanya dengan al-alif seperti musanna. Jadi syarat yang pertama harus mufrad. Apakah cukup? Tidak. Mukabbarah. Mukabbarah itu apa? Ada bab di dalam ilmu sharaf artinya at-tasghir. At-tasghir. At-tasghir itu mensifati kata dengan sifat kecil tetapi dirubah wazannya. Ustaz, maksudnya bagaimana? Perhatikan ketika Anda bilang qalamun, kalau kita ingin sifati kata kolam ini, pulpen dengan pulpen yang kecil, bisa kita bilang qalamun shaghirun. Tetapi ada bab khusus, kita mensifati kata kolam dengan kecil dengan merubah bentuk kolam menjadi kulaimun. Maka kulaimun ini adalah bentuk al-kalimah al-musawwarah. Kata yang ditasghir, yang disifati dengan kecil. Maka kebalikan dari kata yang ditasghir adalah mukabbarah. Maka kulaimun musawwarah, qalamun mukabbarah. Intinya apa? Harus dalam bentuk abu, akhu, hamu, fu, dhu. Kenapa? Karena kalau ditasghir, abuka menjadi ubay. Abu ketika ditasghir menjadi ubay. Ja'a ubayyuka. Jadi ubay itu adalah ayah kecil. Ukhoy itu saudara kecil. Maka tanda rofaknya pun dengan bukan dengan waw tetapi dengan dhamma. Jadi berubah bukan al-asma al-khamsah. Kemudian harus mudhafatan, harus menjadi mudhaf. Menjadi mudhaf. Ya. Kenapa? Kalau dia tidak menjadi mudhaf. Ja'a abun, ra'aitu aban, nazartu ila abin. Dia itu seperti isi mufrad pada umumnya, dhammah apa, rafa dengan dhammah, fatha dengan apa, nasab dengan fatha, jar dengan kasr. Yang menjadi mudhaf. Kemudian syarat yang keempat, idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Diidhafahkan selain kepada ya al-mutakallim. Ustaz, apa itu ya mutakallim? Ya mutakallim ialah dhamir untuk ana ketika diidhafahkan. Ustaz, contoh seperti ana bilang kitabun, ketika ana ingin idhafahkan ke dhamir ana, bukan kitabun ana, menjadi kitabi, bukuku. Maka ya di sini disebut dengan yaul mutakallim. Jadi syarat terakhir dia itu jangan diidhafahkan kepada ya mutakalim. Kenapa? Kalau dengan ya mutakalim misal menjadi hadza kitabi, ra'aitu
kitabi. Nazartu ila kitabi. Ini tandanya maka dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah li harakatil munasabah yang sudah kita jelaskan. Ini dia syarat al-asma al-khamsah. Taib. Ini nomor 6. Tinggal satu lagi yaitu al-ismul ladzi la yansharif. Sebelum ana lanjut, ummahat, silahkan apakah ada pertanyaan, ada pembahasan yang belum difahami? Jadi kita betul-betul meringkas pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari ya. 6. Ada pertanyaan ummahat? Jelas? Suara ana terdengar ummahat? Insyaallah jelas Ustaz. Nah, baik. Jelas Ustaz. Yang terakhir ialah ini sepertinya tidak akan cukup waktunya ya. Yang 7 berarti. Al-mamnu' minas sarf. Yang terlarang atau yang tidak bertanwin. Atau al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak yansharif atau as-sarf artinya adalah at-tanwin. Jadi yang terhalang, yang dilarang dari as-sarf artinya at-tanwin. Al-ismu alladzi, isim yang la yansharif, yang tidak la yansharif itu apa? Yang tidak bertanwin. Selamanya, ya. Selamanya. Kata-kata ini dia itu tidak akan menerima tanwin selamanya. Nah, Ana akan membahas apa yang bermanfaat untuk ummahat terlebih dahulu. Pekan depan Ana akan membahas apa yang ada di dalam ilmu nahwu atau definisi yang disebutkan dalam buku-buku ilmu nahwu. Ini yang bermanfaat untuk ummahat terlebih dahulu. Yang pertama, mereka ini tidak bertanwin karena adanya dua sebab. Atau yang pertama ya, al-mamnu minas sarf. Isim yang tidak bertanwin itu li'illah wahidah. Disebabkan satu illah. Illah itu sebetulnya sebab. Jadi li'illah wahidah karena satu sebab. Karena satu sebab dia masuk mamnu minas sarf. Ada pula li'illataini. Karena dua sebab. Yang pertama, dia mamnu minas sarf karena satu sebab. Yang pertama, sebab yang pertama yang menjadikan kata mamnu minas sarf ialah sighatu muntahal jumu'. Sighah artinya bentuk, muntaha adalah akhir, al-jumu' adalah jama'. Jadi artinya sighatu muntahal jumu' adalah bentuk akhir dari jama'. Kenapa demikian? Karena beberapa jama' bisa dijamakkan lagi. Ya. Beberapa jama' bisa dijamakkan lagi. Contoh. Kata rajulun bisa dijamakkan menjadi rijalun. Bisa dijamakkan lagi menjadi rijalat. Baitun jamaknya buyut. Jamakkan lagi buyutat. Contoh yang lain, kalbun, aklubun. Jamakkan lagi menjadi kilabun. Seperti itu. Jadi Ustadz intinya beberapa jamak itu bisa dijamakkan lagi. Nah, tetapi ada bentuk jamak yang dia itu tidak bisa dijamakkan lagi. Disebut dengan sighatu muntahal jumu'. Jadi, ana ulangi, jamak itu beberapa jamak bisa dijamakkan lagi. Seperti kalbun, aklubun, kilabun. Jadi aklub dijamakkan lagi menjadi kilab.
Tetapi ada satu bentuk dari jamak yang dia itu tidak bisa dijamakkan lagi menjadi seperti aklub menjadi kilab, yang disebut dengan sighatu muntahal jumu'. Ustaz, apa itu sighah muntahal jumu'? Ini bukan definisi, hanya untuk mendekatkan pemahaman kepada ummahat. Ialah kullu jam'i taksirin ba'da alifi taksirin harfani. Ialah setiap jamak taksir setelah alif taksir ada 2 huruf. Ustaz, apa itu alif taksir? Alif taksir adalah alif yang ditambahkan dari bentuk mufrad tersebut di jamak taksirnya. Seperti apa? Rajulun, ketika kita jamakkan menjadi rijalun. Maka inilah alif. Alif yang ditambahkan ke dalam bentuk jamak taksir. Jadi tambahan dari bentuk mufrad yang ditambahkan ke dalam bentuk jamak. Itu jamak alif taksir. Tetapi apakah setiap jamak taksir yang ada alif taksirnya? Enggak. Setelah alif taksir tersebut harfani, harus ada 2 huruf. Maka rijal bukan jamak taksir sighah muntahal jumu'. Kenapa? Karena setelah alifnya hanya ada lam. Maka contoh jamak taksir setelah alif taksir ada 2 huruf seperti masajidu, jamak dari masjidun. Madarisu, jamak dari madrasah. Ini bentuk jamak taksir. Sighah muntahal jumu'. Apakah cukup? Enggak. Atau setiap jamak taksir setelah alif taksirnya salasatu ahrufin. Setelah alif taksir itu 3 huruf. Awsatuha, tengah dari 3 huruf tersebut yaun sakinah, ya sukun. Contoh Ustaz, misal masabih, maharib, tamathil. Kalau kita perhatikan jamak taksir setelah alif taksir 3 huruf, tengahnya ya. Setiap jamak taksir setelah alif taksirnya 3 huruf, tengahnya ya. Seperti itu. Itu disebut dengan sighah muntahal jumu'. Ummahat, apakah jelas sighah muntahal jumu'? Ustaz mau tanya Ustaz. Boleh, silahkan. Yang kalbun itu jamak sighah muntahal jumu'nya ada akalibu kan Ustaz? Sahih, betul. Akalibu. Sahih. Oh, iya. Jadi kalbun jamaknya aklub dijamakkan lagi menjadi kilab, dan bentuk akhirnya dan sudah tidak bisa dijamakkan lagi menjadi akalib. Betul. Oh iya, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi ummahat? Taib. Selanjutnya. Itu yang pertama, yang disebabkan satu sebab. Karena ada satu sebab. Yang kedua, al-ismu alladhi yantahi bi alifit ta'nits al-mamdudah. Dan yang ketiga, al-ismu alladhi yantahi bi alifit ta'nits al-maqsurah. Naam. Al-ismu ialah isim alladhi yang yantahi diakhiri alif ta'nits, yang diakhiri dengan alif, yang merupakan tanda perempuan yang alifnya itu bentuknya mamdud, atau isim yang diakhiri dengan alif yang menjadi tanda perempuan yang alif tersebut maksurah, alif maksurah. Ustaz, apa itu alif maksurah dan alif mamdudah? Jadi ini tidak ada kaitannya dengan tata cara menulis. Ustaz, alif maksurah itu alif dalam bentuk ya, alif mamdudah itu dalam bentuk alif tegak. Enggak ada kaitannya. Yang dimaksud dengan mamdudah maksurah, kalau alif ta'nits mamdudah itu alif kemudian hamzah. Kemudian kalau alif ta'nits al-maksurah ialah
alif dalam bentuk alif tegak atau dalam bentuk ya. Ini dia. Kemudian apa maksud dari mamdudah maksurah ini? Kalau dalam ilmu tajwid sangat-sangat cocok ya. Kalau yang disebut dengan mad itu lebih dari 2 harokat. Kalau yang disebut dengan qasr itu 2 harokat. Jadi alifut tanis al-mamdudah ini berkaitan, mamdudah atau maksur berkaitan dengan tata cara baca, betul. Maka contoh yang mamdudah apa? Misal hamro ini dibacanya lebih dari 2 harokat. Kalau qasr seperti apa? Seperti kubro. Kubro itu 2 harokat. Jadi kaitannya dengan tata cara baca. Ustaz, bentuknya apa Ustaz? Bisa lebih spesifik? Kenapa? Karena kalau diakhiri alif kemudian hamzah, ana memiliki kata ma'un, ajzaun, sawaun. Ustaz, perhatikan, ini diakhiri oleh alif kemudian hamzah. Meskipun demikian, dia juga bertanwin. Katanya ini mamnu minas shorof. Kemudian, perhatikan, fatan, Ustaz, diakhiri oleh alif mamdudah. Kenapa masih bertanwin? Ason, diakhiri oleh alif tegak. Dia juga bertanwin. Ini bagaimana Ustaz? Apakah ada rinciannya? Ada. Yang pertama, untuk al-ismu ladzi yantahi bi alif at-ta'nits al-mamdudah, la budda an ta'tiya ba'da thalathati ahrufin fa aktsar. Harus datang setelah 3 huruf. Jadi alif kemudian hamzah harus datang setelah 3 huruf. Walaysa minhu, dan bukan merupakan al-ismu ladzi yantahi bi alif at-ta'nits al-mamdudah seperti binaun, du'aun, ma'un, samaun. Alif kemudian hamzah terletak setelah 2 huruf saja atau bahkan ada yang 1 huruf. Ada lagi? Masih ada. La budda an takuna zaidatan. Harus merupakan tambahan. Walaysa asliyatan. Bukan merupakan huruf asli. Walaysa. Wala munqalibatan an aslin. Wala munqalibatan an aslin. Atau bukan merupakan huruf yang dibalik menjadi alif dari huruf asli sebelumnya. Ustaz, Anda tidak paham. La budda an takuna zaidatan, mesti tambahan. Bukan merupakan huruf asli. Naam, huruf asli itu apa? Contoh. Walaysa minhu, bukan merupakan alifut ta'nits al-mamdudah, kata ibtidaun. Ibtidaun. Ini Ustaz isim yang diakhiri oleh alif kemudian hamzah, tapi bukan alifut ta'nits al-mamdudah. Kenapa? Karena hamzah ini asliyah. Dari mana kita tahu dia asliyah? Ibtida merupakan masdar dari ibtada'a. Sedangkan ibtada'a ini sulasi mazid dengan menambahkan hamzah dan ta yang asalnya adalah bada'a. Jadi hamzah ini huruf asli. Ya. Seperti kata yang lain ajzaun. Ini bukan jamak apa? Naam. Alif alismul ladzi yantahi bi alif al-mamdu bi alif tanis al-mamdudah. Kenapa? Karena ini merupakan jamak yang mufradnya adalah juz'un, maka hamzahnya itu asli. Selain harus zaidah, bukan huruf asli, bukan pula munqalibatan an aslin, bukan pula alif yang dibalik dari huruf asli sebelumnya. Contohnya bagaimana Ustaz? Perhatikan. Kata ishtira. Ishtiraun.
Ishtira'un merupakan masdar dari kata ishtara. Ishtara ini adalah wazan ifta'ala. Ifta'ala. Yang merupakan tambahan adalah hamzatul wasol, kemudian ta. Maka huruf aslinya adalah shin ro. Dan alif ini ishtara, alif ini asalnya ya. Jadi shin ro wal ya. Jadi asalnya ishtara itu asalnya ishtaroya. Ishtaroya. Tetapi ketika dalam bentuk masdar menjadi ishtiroyun asalnya. Dan ini di dalam ilmu shorof ketika ada huruf ilah terletak setelah alif tambahan maka berubah menjadi hamzah. Menjadi ishtiroun. Jadi Ustaz, kalau kita perhatikan hamzah ini merupakan huruf asli. Dan dia adalah hamzah yang dirubah dari huruf asli sebelumnya yaitu huruf ya. Seperti itu. Nah, anak rasa cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan tentang al-mamnu minas sarf. Kita mulai murojaah sedikit tentang li'illah wahidah dan kita jelaskan beberapa syarat alladzi atau lil ismi alladzi yantahi bi alif ta'nits al-maqsura. Nah, dari semua apa yang Anda jelaskan dan apa yang Anda tulis di dalam layar ini Ummahat, apakah ada pertanyaan, ada beberapa kata yang kurang difahami? Silahkan. Jelas Ummahat? Insya Allah jelas Ustaz. Baik. Ustaz. Kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab.